Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini kelihatan semangat nih Bapak Ya, nih. semangat sekali Bu. Ya. Nah, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi mengenai supervisi akademik ya Bapak ya. Ya. Nanti Ya. saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak Iti lakukan di dalam kelas. Nah, sebelumnya adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan Bapak Iti nanti di dalam kelas. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan observasi ini sebagai langkah awal yang akan nantinya dipersiapkan Bapak Iti untuk kegiatan observasi nanti. Ya, baik Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Nah, untuk observasi kegiatan pembelajaran nanti, kira-kira mata pelajaran apa yang akan Bapak Iti lakukan? Ya, untuk mata pelajaran yang akan disampaikan adalah mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke, kemudian untuk materinya apa Bapak? Materi yang kita suguhkan nanti adalah ayo belajar Al-Quran surah At-Tin. Oke, baiklah. Kemudian nanti kira-kira di kelas berapa Bapak? Untuk kelas Bu, kelas 5. Baik. Kemudian tujuan dari pembelajaran yang akan dicapai nanti dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini apa? Baik Ibu, tujuan setelah mengikuti pembelajaran nanti siswa diharapkan mampu membaca Al-Quran surah At-Tin ini khususnya dengan memperhatikan makhrijul hurufnya, membaca kemudian berulang-ulang sampai hafal dengan memperhatikan makhrijul hurufnya. Kemudian setelah menulis dan membaca serta menghafal Al-Quran surah At-Tin ini, siswa dapat menunjukkan hafalannya di muka kelas dengan baik dan benar. Baik, jadi tadi itu beberapa tujuan pembelajaran yang akan Bapak Iti capai ya. Kemudian untuk area pengembangannya bagaimana Bapak? Untuk area pengembangan ini saya ingin mengembangkan kemampuan membaca dan menghafal siswa pada surah At-Tin sesuai dengan makhrijul hurufnya. Baik, jadi area pengembangannya tadi yang ingin dicapai adalah kemampuan anak dalam membaca dan juga menghafal pada surah At-Tin ya Bapak ya. Nah, kemudian bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, mungkin dari strateginya, modelnya, ataupun metode pembelajarannya? Baik Ibu, untuk strategi yang saya gunakan untuk pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan untuk model, saya menggunakan model pembelajaran basis masalah atau problem based learning. Dan untuk metode mungkin saya menggunakan diskusi, tanya jawab, serta penugasan. Baik, jadi Bapak tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ya, kemudian untuk modelnya yaitu menggunakan model PBL ya Bapak ya. Dan juga metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Ya. Baik, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas nanti? Untuk media pembelajaran ini mungkin saya akan menggunakan yang pertama LKPD, PowerPoint, dan yang paling penting adalah laptop. Iya, bagus sekali ya Bapak ya, didukung oleh media pembelajarannya tadi sudah bagus. Kemudian kapan nih kira-kira akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Iya, untuk kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan pada hari Rabu, insya Allah di kelas 5. Berarti besok ya Bapak ya? Iya, insya Allah. Baik, jadi nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas yang Bapak itu laksanakan kegiatan pembelajaran besok ya Bapak ya. Sebelum kita akhiri, apa kira-kira yang dapat
pendapat pada observasi pada hari ini Bapak dan catatan kita? Iya, yang mungkin saya dapat mendapat gambaran media apa yang saya gunakan nanti ketika saya melaksanakan kegiatan belajar di kelas. Yang saya gunakan adalah dan saya persiapkan dari sekarang mungkin dari hasil percakapan kita pada hari ini. Iya, baik Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Bapak ya. Ya. Sama-sama, Bu. Ya. Kemudian sampai bertemu lagi pada besok hari ya Bapak ya, pada saat kegiatan observasi. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratibu julusakum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sekali lagi Bapak tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini Bapak lihat dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan semangat belajar. Hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam. Namun sebelum kita belajar, Bapak akan mengecek dulu keberadaan kalian di sini, apakah ada teman kalian yang tidak berhadir. Jadi Bapak absen satu persatu. Hah? Namanya yang Bapak panggil, kalau angkat tangannya. Atas nama Aditya Firmansa. Ya. Kemudian Ahmad Rifaldi. Amira Rahma. Aisyah. Muhammad Erwin Hidayat. Muhammad Faisal Ibrahim. Muhammad Hasbi Maulidin. Muhammad Robi Cahyadi. Muhammad Syarifuddin. Muhammad Jaki. Naima Al-Karama. Kemudian Nur Aulia Sapitri. Nurin Maulida. Suci Anggraini. Excellent Anggraini Putri Iswanto. Muhammad Jen William. Yang terakhir Rizky Ansari. Alhamdulillah, berarti semuanya berhadir. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam yang temanya adalah ayo belajar Al-Quran surah At-Tin. Nah, namun sebelum belajar surah At-Tin, Bapak kembali mengulang pelajaran kita yang telah lalu dan kaitannya dengan surah At-Tin. Pelajaran kita yang telah lalu adalah surah Al-As. Al-As wal As, yang artinya demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu di dalam kelalaian. Nah, hari ini kita belajar tentang surah At-Tin. Wat-Tini ini salah satu daripada firman Allah di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu bersumpah. Wat-Tini waz-Zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wal As, demi masa dan demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu di dalam kelalaian. Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwa manusia itu banyak berbuat kelalaian di muka bumi ini. Nah, nanti sebelum kita lanjut belajar surah At-Tin, Bapak kembali mengingatkan tentang kedisiplinan kalian untuk mengikuti pelajaran agar kalian selalu aktif dan semangat dalam belajar. Semangat
aktif, dan kita budayakan disiplin waktu. Ketika waktu sudah masuk yang pertama belajar, mari sama-sama kita masuk dalam kelas, jangan ada lagi yang di luar kelas. Kita sama-sama belajar, mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu mari sama-sama kita membaca doa awal belajar yang dipimpin oleh salah satu kawan kita, yaitu Excellent. Silakan, maju Excellent. Silakan duduk kembali. Dengan membaca doa awal belajar tadi, mudah-mudahan hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan dalam mempelajari tema kita hari ini, dan moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keberkahan dalam kegiatan belajar mengajar hari ini. Nah, anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, hari ini kita akan mempelajari surah At-Tin. Nah, ada yang tahu surah At-Tin itu berapa jumlahnya? 8 Ya. Nah, mungkin dari anak-anak sekalian sudah ada yang bisa menulis, mungkin ada yang bisa membaca, ada yang bisa menghafal. Nah, karena ini adalah salah satu tujuan daripada kita belajar surah At-Tin pada hari ini. Nah, itu tujuannya adalah agar supaya kalian bisa membaca dengan baik dan benar sesuai dengan makhrijul huruf dan kaidah-kaidah ajaran agama Islam. Nah, kemudian yang kedua, kalian mampu menghafal surah At-Tin ini dengan baik dan lancar. Apa harapkan? Nah, bagi teman kita yang nantinya bisa menghafal surah At-Tin dengan baik dan benar sesuai makhrijul hurufnya, 3 terbaik akan Bapak beri hadiah. Akan Bapak suruh maju ke depan untuk menghafalkan surahnya, surah At-Tin ini. Namun sebelum kita lanjut ke menghafal dari surah At-Tin ini, sama-sama kita lihat dulu surah yang akan kita pelajari. Nah, kalian sudah bisa melihat di layar monitor ini sudah terlihat jelas surah At-Tin yang akan kita pelajari. Nah, surah At-Tin itu ada berjumlah berapa tadi? 8. Jadi satu persatu akan kita coba membaca, kemudian kalian hafal. Bagi kawan-kawan yang hafal, nanti kita beri surprise, kita beri hadiah dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita meminta kawan kita untuk membaca ataupun menghafal, mari sama-sama kita baca. Bapak membaca, kemudian kalian mengikuti. Nah, setelah Bapak membaca surah At-Tin ini, nah, Bapak awali.
Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Baik anak-anak, tadi kita sudah membaca surah At-Tin dari ayat pertama sampai ayat ke-8. Nah, jadi yang perlu kalian perhatikan dalam membaca surah At-Tin ini adalah makhrijul hurufnya, kemudian hukum-hukum bacaannya. Nah, hukum-hukum bacaannya seperti hukum bacaan ijhar, ikhfa, iqlab, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, bagaimana cara membaca yang baik dan benar itu perlu kita pelajari di dalam ilmu tajwid. Nah, yang pertama tadi wat-tin waz-zaitun. Kita melihat di sini ada huruf alif, namun tidak terbaca. Nah, di sini ada huruf ta, wat-tin. Di atas huruf ta terdapat tasdid, artinya ditekan, ditahan, dua ketukan. Wat-tin, dua harkat. Niwan, ditahan, ditekan, dua ketukan. Zaitun, boleh dua harkat, boleh lebih. Boleh dua harkat, boleh lebih. Wat-tin waz-zaitun. Kan begitu dua harkat. Kan? Nah. Wat-turi sinin. Nah, itu makhrijul huruf. Cara meletakkan huruf, cara menyebut huruf yang baik dan benar. Lo, waku, coba lo,
Po. Sama-sama semuanya po. Wat-turi sinin. Wat-tini waz-zaitun. Wat-turi sinin. Coba ayat yang pertama. Ayat yang kedua. Salah satu cara agar mudah menghafal itu adalah mengingat ayatnya. Kita harus tahu dulu berapa jumlah ayat yang akan kita hafalkan. Contoh seperti surah At-Tin ini ada 8 ayat. Berarti kita harus tahu urutan surah itu. Urutan surah ayat yang pertama Wat-tini waz-zaitun, Wat-tini waz-zaitun, Wat-tini waz-zaitun. Kemudian yang kedua Wat-turi sinin, Wat-turi sinin. Dibaca secara berulang-ulang. Itu salah satu cara agar kita menghafal daripada ayat-ayat Allah. Jadi membaca Al-Quran itu agar supaya mudah hafal, jangan hanya sekali, kita sering-sering membaca. Nah, seperti surah At-Tin ini, Wat-tini waz-zaitun, Wat-turi sinin, wa hadzal baladil amin. Meski itu belum lagi langkah untuk menghafal, kita membaca dulu. Di dalam buku ada tulisan Wat-tini waz-zaitun, dibaca berulang-ulang. Nah, itu akan memudahkan kita untuk menghafal. Nah, sedikit Bapak jelaskan tentang pengertian daripada Wat-tini waz-zaitun. Nah, Wat-tin, kata Allah dalam Al-Quran, demi buah tin. Nah, buah tin. Kemudian waz-zaitun, dan buah zaitun. Pernah kalian melihat buah tin dan buah zaitun? Nah, buah tin dan buah zaitun ini Allah letakkan di dalam surga adanya. Dan Allah itu bersumpah demi buah tin dan buah zaitun. Dan ada mungkin di dunia ini, tapi Allah di sana lebih banyak menyediakan bagi orang-orang yang saleh, bagi orang-orang yang beriman. Wat-turi sinin, dan Allah kembali bersumpah demi Gunung Sinai. Siapa tahu pernah mendengar Gunung Sinai? Pernah? Gunung Sinai ini tempat berkhalwatnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu berkhalwat di Bukit Sinai ini dan mendapatkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Nah, Bapak sedikit menjabarkan tentang Gunung Sinai. Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ujlah, menyendiri, berkhalwat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan diberi petunjuk oleh Allah bahwa Nabi Musa itu harus melaksanakan ujlah itu di Bukit Sinai atau Gunung Sinai. Nah, ketika di Gunung Sinai itu Nabi Musa izin kepada para pengikutnya untuk meninggalkan para pengikutnya dalam waktu kurang lebih sekitar 40 hari. Kemudian ayat yang ketiga, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Negeri yang aman, artinya damai, tidak ada peperangan. Kemudian laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana, sesungguhnya kami telah menciptakan insan, manusia.
fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, jadi kalian yang ada di dalam kelas ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik penciptaan. Nah, yang laki-lakinya tampan, yang perempuannya cantik-cantik. Karena Allah dalam surah At-Tin ini menyebutkan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Nah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kemudian kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Artinya apa? Manusia itu ketika Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, nah, Allah angkat jabatannya, angkat posisinya. Begitu ia tidak amanah dengan jabatannya, Allah akan menurunkan kembali dengan serendah-rendah tingkatan daripada manusia tersebut. Oleh itu, apabila kalian mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kalian harus ingat kepada Allah dan selalu berbuat baik kepada orang lain. Nah, seandainya kalian mendapatkan jabatan ataupun posisi penting di dalam pemerintahan, maka jangan sampai kita menggunakan jabatan atau posisi kita itu dengan tidak benar dan sewenang-wenang. Karena Allah pun di dalam surah At-Tin ini menyebutkan bahwa manusia itu akan dikembalikan oleh Allah ke tingkat yang paling rendah jika kita tidak bisa menggunakan apa yang sudah Allah berikan kepada kita dengan baik. Nah, kita lanjutkan kembali. Innal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka baginya pahala tiada putus-putusnya. Artinya nih pengecualian. Allah tadi kan menurunkan derajat seseorang tadi apabila orang tersebut beriman, bertakwa, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Kemudian lagi fama yukadzibuka ba'dubidin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Artinya apa? Kita semua ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempertanggungjawabkan semua amal ibadah kita di hari pembalasan. Nah, alayhisallahu bi ahkamil hakimin. Alaihissallah, bukankah Allah bi ahkamil hakimin, adalah hakim yang paling adil. Allah itu hakim yang paling adil. Hakim itu maksudnya adalah segala yang memutuskan sesuatu, menakdirkan Allah, menakdirkan manusia dan seluruh yang ada hidup di muka bumi ini. Nah, untuk itu dari surah At-Tin ini Bapak minta kepada kalian untuk membentuk kelompok dan Bapak beri tugas. Ini baik kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Silakan bentuk kelompoknya, bentuk kursinya dulu, susun. Sekiranya terbentuk kelompok, silakan. Baik anak-anak, kalian sudah membentuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, dari perwakilan kelompok ini nanti Bapak minta untuk maju ke depan, menghafalkan surah At-Tin yang sudah kita baca bersama tadi. Nah, kita awali dengan kelompok pertama yang membaca surah At-Tin. Dari kelompok 1 siapa? Angkat tangannya. Ya. Siapa?
Ya, Nur Aulia Safitri. Bapak minta dari kelompok pertama dulu silakan maju untuk menghafalkan surah At-Tin. Silakan. Mari kita beri tepuk tangan kepada kemudian dari kelompok 2 silakan. Semuanya hafal. Bapak beri hadiah yang terbaik dari yang terbaik. Dari 3 orang ini, perwakilan ini Bapak minta untuk kembali maju mengambil hadiah yang Bapak sediakan. Silakan Muhammad Erwin, Excellent dan Nur Aulia. Ya, silakan. Ini. Hadiah ini Bapak berikan dengan tujuan memompa semangat kalian. Jangan dipandang nilai daripada hadiah ini,
nilailah daripada keberhasilan kalian untuk melakukan tugas yang Bapak perintahkan, termasuk tadi membaca atau menghafal surah At-Tin. Silakan. Mari kita tepuk tangan kepada perwakilan masing-masing kelompok. Silakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Untuk soal yang pertama di kelompok 3 adalah menjodohkan potongan ayat surah At-Tin. Nah, silakan pelajari, nanti bisa Bapak kembali lakukan bimbingan. Kemudian di sini melengkapi potongan ayat surah At-Tin. Yang terakhir yaitu kelompok 2, Bapak minta untuk menuliskan ayat kedua, ketiga, 4 dan kelima dari surah At-Tin. Silakan kalian tulis. Dalam tugas kalian, jika ada yang belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Ya, untuk melengkapi, ya, lengkapilah titik-titik yang sudah Bapak sediakan. Contoh, buat ini apa sambungannya? Kemudian yang kedua kurang baladil amin. Kalimat sebelum baladil amin itu apa? Kemudian yang ketiga, lafaz khalaqnal insana. Sambungannya apa? Yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, diambil 5 kelanjutan tadi surah ayat ke-4, tsumma radadnahu asfala safilin. Kelanjutannya apa? Nah, sampai satu ayat berikutnya. Nah, untuk kelompok 2 kalian diminta untuk menuliskan ayat kedua, ayat ke-4 dan ayat ke-5. Nah, silakan kalian tulis. Dapat beri waktu sekitar kurang lebih 5 menit. Untuk kelompok 3 kalian menjodohkan potongan ayat surah At-Tin. Contoh yang pertama, wahad dari baladil amin. Timbang ini Bapak bacaannya tulis di sini nih. Nah, ini tulis juga nih. Nih. Oke, tulis sini. Kemudian yang kedua, tsumma radadnahu asfala safilin. Lanjutannya namanya antara 3 ini. Ini sama nih, ketika ini ada jawabannya di sini. Cuma sambungannya gimana? Kemudian yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, kalian sambung di sini apa sambungannya? Tulis itu ada di layar sambungannya. Nah, silakan di sini ada pilihannya. Bisa kalian lihat di layar apa jawaban sesudah illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Silakan kalian tulis. Silakan untuk dikerjakan tugas yang sudah Bapak perintahkan. Setelah kalian menulis, nanti Bapak minta untuk mempresentasikannya maju ke depan dari perwakilan masing-masing kelompok. Bapak ulang untuk kelompok pertama, watini. Sambungannya apa? Kemudian lagi soal yang kedua, baladil amin. Apa kelengkapan surahnya? Untuk kelompok 2 kalian cukup menulis surah yang kedua, kemudian yang keempat dan yang kelima. Silakan tulis, silakan. Untuk kelompok 3 kalian menjodohkan potongan ayat. Nah, wa hadzal baladil amin. Kelanjutannya apa? Tulis tsumma radadnahu asfala safilin. Nah, kelanjutan dari surah itu apa? Kalian tulis illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Nah, sambungannya sini apa? Silakan cari jawabannya dan kerjakan tugas. Selamat mengerjakan. Oke anak-anak, apakah kalian sudah selesai melaksanakan atau mengerjakan tugas kalian? Sudah selesai? Masih semangat? Alhamdulillah. Kalau begitu, apabila sudah dikerjakan tugasnya, maka akan Bapak mintakan presentasi masing-masing kelompok dan dibacakan oleh perwakilan masing-masing kelompok. Yang pertama, untuk mempresentasikan hasil dari diskusi ataupun kerja kelompok dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bapak minta dari kelompok 1 maju untuk mempresentasikan tugasnya. Silakan maju. Silakan maju sini. Ya, silakan. Sini, siapa yang membacakan perwakilan? Oh, Andera, silakan sini biar sini. Sini di tengah, di tengah. Di tengah. Nah, ya, siapa? Nah. Yang lain tolong perhatikan. Dari kelompok 1 ini akan mempresentasikan tugas yang sudah mereka kerjakan. Silakan untuk dibacakan. Silakan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wadzaitun. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Iya, sadaqallahul azim. Tepuk tangan. Nah, dari presentasi kelompok 1 ini, tugasnya adalah melengkapi potongan ayat surah At-Tin yang sudah Bapak sediakan. Yang pertama tadi wattini, lalu dilengkapi oleh kelompok 1 wazaitun. Kemudian soal yang kedua al-baladil amin, maka dilengkapi oleh kelompok 1 ini dengan kalimat wahadzal. Betul sekali. Kemudian yang ketiga laqad khalaqnal insana. Nah, dilengkapi lagi dengan fi ahsani taqwim. Bagus. Yang terakhir tsumma radadnahu asfala safilin. Mari Bapak mintakan untuk melengkapi surahnya dengan jawaban illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagus, mari kita beri tangan. Ya, silakan untuk kembali ke tempat. Silakan. Kemudian kelompok 2, silakan untuk maju ke depan. Semua peserta dimintakan maju. Nah, untuk yang mempresentasikan, Bapak kita di posisinya di tengah. Ya, silakan. Nah, sekali ya, silakan. Ya, silakan kalian presentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa turi sinin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Ya, sampai sekali kita beri tepuk tangan. Perintahnya adalah menuliskan ayat kedua, keempat, dan kelima. Ayat kedua waturi sinin. Ayat keempat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian
Ayat yang kelima adalah summa radadnahu asfala safilin. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya. Selanjutnya kelompok 3 memintakan untuk mempresentasikan daripada tugas kelompoknya. Iya, tepuk tangan. Nah, untuk kelompok 3, Bapak beri tugas untuk menjodohkan potongan ayat surah At-Tin. Yang pertama, wa hadzal baladil amin. Nah, dari kelompok 3 menjawab laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian soal yang kedua, summa radadnahu asfala safilin. Mereka menuliskan jawaban illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang terakhir illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Alhamdulillah. Sekali lagi kita beri tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Nah, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Bapak sudah bisa menangkap kegiatan kita hari ini adalah tentang mempelajari tentang surah At-Tin. Nah, dari pembelajaran kita kali ini, apa yang bisa kalian pahami dari surah At-Tin? Apa yang bisa kalian ambil atau sambil artikan dari surah At-Tin ini? Yang pertama, Wat-Tini. Ada yang tahu tadi artinya Wat-Tini? Wat-Zaitun. Ya, alhamdulillah kalian sudah memahami daripada maksud surah At-Tin dari ayat pertama dan ayat kedua. Kemudian setelah mempelajari pelajaran surah At-Tin ini, bagaimana perasaan kalian? Senang, alhamdulillah paham dan mengerti daripada maksud dalam surah At-Tin. Nah, jadi itu pelajaran kita hari ini. Dan Bapak cukupkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, dan nanti minggu depan bisa kita sambung kembali dengan pelajaran-pelajaran yang menarik lainnya. Dan mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan kembali membaca doa akhir belajar. Dan untuk memimpin doa akhir belajar ini kembali kami minta kepada anak dan excellent untuk maju ke depan. Sambil menadahkan tangan, mari sama-sama kita membaca doa akhir belajar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat dan baik. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan melaksanakan supervisi ya Bapak ya, Ya. mengenai pasca observasi yang telah Bapak Riki laksanakan kemarin. Siap. Nah, jadi tujuannya yaitu untuk mengevaluasi bagaimana proses pelaksanaan Ya. waktu pembelajaran yang dilaksanakan Bapak Ibu kemarin. Nah, sebelumnya saya akan bertanya dulu nih bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah melaksanakan observasi kemarin Bapak. Ya, baik Bu. Alhamdulillah saya sangat merasa senang karena kemarin anak-anak bisa diskusi kelompok, jadi mereka bisa saling mentransfer ilmu mereka masing-masing. Ya, baik Bapak. Jadi anak-anak merasa senang begitu. Bapak merasa senang begitu Ya, ya, alhamdulillah. karena anak-anak berdiskusi dengan saling mentransfer ilmu. Baik, kemudian bisa menceritakan kembali Bapak bagaimana area pengembangan yang telah Bapak laksanakan. Mungkin kalau tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dalam kegiatan belajar, tentunya kita harus membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya saya mengembangkan kemampuan dari siswa untuk mampu membaca dan menghafal surah At-Tin sesuai dengan makhrijul hurufnya, Bu. Ya, baik. Jadi area pengembangannya tadi mengenai membaca dan menghafal Iya. mengenai surah At-Tin Iya, sesuai siap. makhrajnya. Oke, kemudian dari area pengembangan tersebut apakah ada kendala, apakah sudah tercapai area pengembangan tersebut? Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan sangat baik. Namun ada masih memiliki sedikit kekurangan. Kira-kira apa kekurangan atau kendala-kendala yang Bapak hadapi? Yang pertama Bu, mungkin anak-anak masih merasa malu-malu. Yang kedua sungkan untuk bertanya. Oh, iya. Jadi anak merasa malu dan sungkan bertanya. Kira-kira kenapa jadi anak merasa malu, Bapak? Mungkin masih karena awal dari pembelajaran surah At-Tin ini, dan mungkin anak-anak ini masih belum terbiasa membaca surah At-Tin. Oh, iya. Belum terbiasa gitu. Jadi dari kendala ini tadi, bagaimana kira-kira Bapak mengatasi kendala yang dihadapi tadi? Siap. Kedepannya saya akan menumbuhkan kembali semangat anak didik ini untuk supaya jangan malu-malu untuk membaca surah At-Tin, kemudian menyampaikan pendapatnya, dan saya akan lebih memotivasi siswa agar lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Ya, bagus sekali Bapak rencananya ini. Jadi kapan kira-kira akan melaksanakan rencana yang Bapak sebutkan? Insya Allah saya akan lakukan dalam waktu dekat. Iya, bagus Bapak. Jadi nanti saya ingin mendengarkan cerita lebih lanjut lagi dari Bapak Ya, tentang siap. perkembangan yang ada ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih kembali. Semoga apa yang Bapak rencanakan ini bisa tercapai ya Bapak ya. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan umpan balik dari pengajar praktek kita Bapak Muhammad Nur, dipersilakan. Ya, terima kasih. Untuk memberikan umpan balik dari proses coaching pada hari ini. Menurut pengamatan saya dari proses coaching yang dilaksanakan tadi, secara keseluruhan itu sudah bagus dan memenuhi prinsip-prinsip dari coaching. Jadi kegiatan ibu
ibu sudah bagus dan ini perlu lagi pengembangan yang lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah melakukan proses ini. Mudah-mudahan kegiatan proses coaching ini selalu digunakan oleh ibu di tempat ibu bekerja karena sangat penting sekali bagi kelas sekolah untuk melakukan coaching ini terhadap ibu yang mulai ada di antara ibu yang ini permasalahan dalam pembelajaran. Jadi ibu selalu coach memberikan tuntunan atau semacam bimbingan untuk mencari solusi yang solusinya itu ditentukan sendiri oleh